Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak Kholikul Hadi dan rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai inklusi dan identitas. Silahkan disimak dan ditonton ya. Selamat nonton. Nah, sebelum memasuki materi kita kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aludia dengan NIM 169, Marcel Dwi dengan NIM 179, Farel Nabil dengan NIM 180, Saskirana Atta Putri dengan NIM 185, Fatih Marsha NIM 199, Dedi Rahmadi NIM 210, dan Devi Tri Alfiani dengan NIM 215. Lalu, apa saja sih materi yang akan dibahas mengenai inklusi dan identitas ini? Jadi, kita akan membahas mengenai deskripsi topik, deskripsi teori dan konsep, analisis aplikasi teori dan konsep, kesimpulan, dan refleksi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai deskripsi topik. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan hubungan bersifat timbal balik dengan manusia lainnya. Manusia akan membentuk kelompok antara sesama demi mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Brian Palmer dan Joe Gorman menjelaskan apa yang disebut sebagai masalah utama dari kehidupan sosial, yaitu apa hubungan antara individu dan masyarakat, termasuk hubungan dengan kelompok, organisasi, dan juga komunitas. Diuraikan juga bagaimana terciptanya hubungan antar kelompok yang semakin meluas dan terbuka dengan melibatkan berbagai orang dengan cakupan latar belakang yang beragam. Dan disebutkan pula bagaimana cara agar dapat menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok dengan tuntutan yang ada dari kelompok. Terdapat 3 proses yang dapat kita lihat untuk mengubah seorang individu, dari individu yang sendirian menjadi kelompok, yakni inklusi, kolektivisme, dan juga transformasi identitas. Perubahan menurut inklusi adalah bagaimana seorang individu yang tunggal berubah dengan bergabung ke dalam suatu kelompok. Perubahan melalui kolektivisme adalah ketika anggota lebih mendahulukan kepentingan mengenai kebaikan kelompok secara keseluruhan dibandingkan apa yang disediakan kelompok. Dan perubahan melalui transformasi identitas adalah bagaimana individu mengubah konsepsi mereka mengenai siapa diri mereka untuk memasukkan kualitas kelompok mereka serta kualitas individu mereka sendiri. Terdapat 4 deskripsi teori dan konsep, yaitu yang pertama, alasan manusia berkelompok, yang kedua ada individualisme dan kolektivisme, yang ketiga ada teori identitas sosial, dan terakhir ada motivasi dan identitas sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan manusia berkelompok. Yang pertama ada the need of belong. Kebutuhan untuk dimiliki dibuktikan dengan adanya laporan dari survei Davis dan Smith tahun 2007 kepada orang Amerika yang menyatakan bahwa sebagian besar orang hidup bermasyarakat dan berkehidupan sosial sebagai pemenuhan kebutuhannya untuk saling memiliki. Yang kedua ada the pain of exclusion. Orang akan merasa cemas, gugup, dan kesepian jika dikucilkan. Pengucilan tidak hanya terjadi dalam situasi tatap muka secara langsung, tetapi dia dapat terjadi dalam media sosial yang disebut dengan cyber ostracism. Teori milik Leary ini menyimpulkan bahwa anggota dengan harga diri tinggi dia lebih berhati-hati dalam mempertahankan inklusi kelompoknya. Terus yang ketiga ada evolution and inclusion in groups. Kita seringkali meragukan kehadiran dan memantau peran kita sebenarnya dalam suatu kelompok. Teori evolusi memandang bahwa kebutuhan untuk menjadi anggota kelompok adalah bagian dari sifat manusia. Hidup dalam berkelompok juga dapat menghasilkan banyak keuntungan seperti meringankan pekerjaan. Baik Prof. Hadi dan teman-teman, untuk selanjutnya pada materi inklusi dan identitas ini ada kaitannya nih dengan konsep individualisme dan kolektivisme. Jadi, karakteristik seorang individualis, mereka cenderung memprioritaskan kepentingannya sendiri daripada kepentingan kelompoknya.
Nah, seorang individualis, mereka bersifat otonom atau merupakan seorang independen sehingga mereka merasa memiliki kebebasan dalam bertindak dan berpikir dengan caranya sendiri. Sedangkan seorang kolektivis, mereka cenderung memprioritaskan kepentingan kelompoknya daripada kepentingannya sendiri, teman-teman. Menurut mereka, kelompok itu anggotanya harus dapat bertoleransi dengan anggota lain dalam kelompok itu, sehingga semua anggota menciptakan relasi dengan rasa saling menghormati. Selanjutnya, atribut umum individualisme dan kolektivisme. Pertama, dalam social relation. Jadi, teman-teman, individualisme maupun kolektivisme memaparkan tentang kebutuhan manusia berinteraksi sebagai anggota suatu kelompok. Tetapi dalam social relation, individu dengan orientasi kolektivisme, mereka sangat menghargai keanggotaan dalam kelompok, yang intinya mereka ini lebih mampu bekerja secara berkelompok dan lebih memilih untuk memberikan bantuan kepada rekan kerja daripada harus berkompetisi dengan mereka. Sebaliknya, seorang individualis di sini mereka selalu berusaha untuk memperlihatkan keunggulan yang dimiliki, dan karena kolektivis selalu mengutamakan kepentingan bersama, individualis punya privilege bahwa mereka mampu bergerak maju dan mencapai tujuannya lebih cepat daripada seorang kolektivis. Dalam social relation, dibahas juga mengenai pertukaran dan hubungan komunal serta hubungan timbal balik. Kalau pertukaran hubungan itu, hubungan yang didasarkan atas keinginan seseorang untuk meningkatkan nilai yang didapat dari hubungannya dengan orang lain. Dia berharap untuk menerima hasil yang sesuai sebagai imbalan atas kualitas kinerjanya. Sebaliknya, kalau hubungan komunal itu hubungan yang lebih mengutamakan hasil yang akan didapat oleh kelompoknya daripada hasil yang akan didapatkannya secara pribadi, teman-teman. Lalu, ketika bekerja secara komunal ini, seorang anggota itu akan senantiasa bekerja bersama kan? Nah, ketika dihadapkan dengan kondisi seperti ini, para individualis akan menerapkan hubungan timbal balik yang mana apabila salah satu anggota memberikan sesuatu, maka anggota lainnya harus membayar kembali dari apa yang dia terima. Sedangkan para kolektivis tidak terlalu peduli dengan hubungan timbal balik. Kemudian, atribut kedua dalam social obligation atau Jean-Jacques juga menyebutnya dengan istilah kontrak sosial. Di sini, para kolektivis dalam proses pengambilan keputusan, mereka diharuskan untuk menghormati otoritas dan menghindari perdebatan. Mereka ini juga lebih menyukai kebiasaan berkompromi untuk menyelesaikan konflik. Berbeda dengan kolektivis, individualis justru bertindak atas preferensi pribadi mereka, teman-teman. Karena individualis itu yakin bahwa mereka berhak untuk mengungkapkan pendapatnya dan menolak pendapat orang lain jika dia kurang setuju. Atribut terakhir yaitu dalam social self. Pada social self, penjelasannya dibagi menjadi dua, yaitu personal identity dan social identity. Nah, seorang individu akan mengubah pola pikir tentang dirinya dalam personal identity atau identitas pribadi. Sedangkan social identity atau identitas sosial mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan dari berbagai kelompok sosial seperti keluarganya, kelompok kerja, suku, dan negara. Oh iya teman-teman, di social self mencakup pembahasan mengenai independen dan interdependen. Tadi sudah kita ketahui bahwa seorang individualis lebih independen, sedangkan kolektivis cenderung interdependen atau saling bergantung satu sama lain. Selain itu, terdapat individuation in group. Jadi, istilah ini sederhananya dapat dikatakan sebagai cara untuk mengukur dan mengetahui perbedaan tiap individu dengan skala individuasi. Jika skalanya tinggi, maka individu itu memiliki ciri khas tertentu. Sedangkan jika skalanya rendah, individu itu tidak berani untuk terlihat berbeda dari mayoritasnya, seperti itu. Di sini juga terdapat istilah teori optimal distinctiveness.
teori ini miliknya Marilyn Brewer, teman-teman. Dia mengungkapkan bahwa manusia itu memiliki beberapa kebutuhan fundamental dan menurutnya seseorang akan puas jika memiliki keunikan yang optimal dalam dirinya yang dapat diingat dan diapresiasi oleh orang lain, sehingga mencapai kepuasan dengan memiliki keunikan diri merupakan hal yang sama pentingnya dalam memuaskan kebutuhan fundamental manusia. Oke teman-teman, dalam konsep individualisme dan kolektivisme ini terdapat variasi kolektivisme. Variasi kolektivisme dijelaskan dalam 3 perbedaan, yaitu perbedaan kultur, daerah etnik, dan generasi. Saya beri contoh, misalnya dalam perbedaan kultur, di India, mereka mempersepsikan kolektivisme itu dengan menerapkan sistem kasta, kepatuhan terhadap otoritas, dan sebagainya. Berbeda halnya dengan budaya Indonesia nih, di sini kita menekankan kolektivisme pada gotong royong. Lalu, perbedaan daerah dan etnik, misalnya orang pedesaan yang masih daerahnya banyak pertanian, mereka lebih mampu bekerja sama dengan baik daripada masyarakat perkotaan. Kemudian, perbedaan generasi, misalnya karakteristik The Greatest Generation berbeda dengan The Millennials seperti kita ini, teman-teman. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teori identitas sosial. Sebelum mulai ke pengertiannya, jadi dulu Henry Tajfel dan rekan-rekannya ini mengobservasi sebuah kelompok yang hanya bertemu tanpa mengenal satu sama lain. Lalu, ia ingin menambah elemen acak yang berupa karakteristik yang tidak relevan agar terbentuk konflik di kelompok tersebut. Kelompok itu diminta untuk menulis di buku kecil mengenai pengalokasian dana kepada anggota lain. Sifatnya ini anonim, tetapi bisa diketahui orang tersebut dari kelompok mana melalui covernya. Jadi, pengertian identitas sosial sendiri merupakan suatu kondisi di mana kelompok mempengaruhi konsep diri suatu individu. Lalu dalam identitas sosial terdapat 3 komponen pembentuk. Yang pertama ialah identifikasi. Jadi suatu individu menganggap bahwa kelompok tersebut memiliki keterikatan. Selanjutnya ada kategorisasi. Individu mengelompokkan orang lain ke dalam kategori sosial tertentu. Dan yang terakhir ada perbandingan. Individu yang berada pada kelompok minoritas seringkali menaikkan identitas sosialnya dengan cara menurunkan derajat dari kelompok lain. Selanjutnya ada 3 motivasi dan identitas sosial. Yang pertama ada evaluating the self, yang kedua protecting the collective self, dan yang ketiga protecting the personal self. Kita masuk ke evaluating the self dulu nih teman-teman. Jadi, suatu individu yang bergabung dalam suatu kelompok akan memiliki konsep diri yang terhubung antara individu dan kelompoknya. Nilai dari kelompok dapat mempengaruhi perasaan mereka akan nilai pribadi. Misalnya, seorang individu yang menjadi anggota dari kelompok yang bergengsi, mereka akan memiliki harga diri yang lebih tinggi daripada mereka yang merupakan anggota dari kelompok yang biasa saja. Kita lanjut ke protecting the collective self. Jadi suatu individu cenderung melindungi harga diri kolektif kelompoknya dan melebih-lebihkan kelompok mereka dibandingkan dengan kelompok lain. Kecenderungan ini disebut dengan bias in group out group. Nah, bias ini dapat memunculkan konflik di antara kelompok. Lalu ada tindakan yang namanya ini social creativity, yakni tindakan di mana individu termotivasi untuk meningkatkan perasaan mereka yang menekankan keunggulan relatif kelompok mereka terhadap kelompok lain. Motivasi yang terakhir yakni protecting the personal self. Jadi, pada umumnya setiap manusia akan lebih sensitif terhadap komentar negatif yang dilontarkan kepada mereka secara personal. Dan untuk beberapa kasus, suatu kelompok tidak ingin dianggap memiliki sifat yang dilekatkan kepada kelompok mereka. Misalnya, seorang pria dengan gaya punk dan berambut pirang lebih suka diakui karena kepandaian yang ia miliki daripada gaya pakaiannya, yang mungkin gaya tersebut dianggap negatif bagi beberapa orang.
Nah, situasi ini juga bisa disebut sebagai stereotype. Analisis aplikasi teori dan konsep. Jadi, untuk analisis ini, kami mengaplikasikannya pada media sosial karena pada era globalisasi menyebabkan beberapa perubahan yang berdampak dalam penerapan gaya hidup pada manusia. Salah satu perubahan yang sangat terlihat adalah penggunaan media sosial yang semakin marak di kalangan remaja. Dengan adanya media sosial, kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, untuk medianya sendiri, kami menggunakan Instagram dan juga Snapchat. Berikut saya ingin menjelaskan persamaan beserta perbedaannya dari Instagram dan juga Snapchat. Kita mulai dari persamaannya dulu ya. Persamaannya adalah penggunanya dapat mencari teman, yaitu dengan follow dan follower, yaitu mengikuti dan pengikut. Banyaknya jumlah follower ini menandakan seberapa banyak teman yang telah dimiliki oleh seorang pengguna di akun miliknya. Interaksi antar pengguna dapat dilakukan dengan kegiatan like, yaitu menyukai sebuah postingan, atau saling memberikan komentar pada postingan teman maupun pada postingan pengguna itu sendiri. Nah, untuk perbedaannya nih teman-teman, Snapchat menyediakan sarana untuk menjepret foto dan mengobrol dengan orang secara online, sedangkan Instagram sendiri tidak memiliki arti secara harfiah, namun menyajikan fitur yang sama dengan Snapchat, yaitu untuk mengambil gambar dan mengirim pesan. Kenapa kami memilih media sosial sebagai analisis aplikasi teori dan konsep? Karena teknologi yang semakin maju dan sedangkan manusia sendiri tidak lepas dari kebutuhan berinteraksi dengan orang lain. Jadi menurut kami, mengaplikasikan ini ke media sosial sangatlah bermanfaat, baik itu untuk teknologi maupun untuk interaksi sekalipun. Nah, kenapa sih kami memilih Instagram dan Snapchat? Karena dua aplikasi itu melekat sama kehidupan manusia dan banyak yang gak sadar kalau dua aplikasi itu ternyata punya fungsi dan tujuan utama yang sama. Jadi dari sini kita bisa mengorelasikan bahwa dengan media sosial kita dapat berinteraksi dengan orang lain, bahkan dapat membentuk kelompok tertentu. Sehingga inklusi dan identitas dapat diterapkan dalam media sosial. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi tadi adalah terdapat 3 proses yang kita lihat untuk mengubah seorang individu dari individu yang sendirian menjadi individu kelompok, yakni inklusi, kolektivisme, dan juga transformasi identitas. Menurut Roy Baumeister dan Mark Leary, bahwa manusia memiliki dorongan untuk membentuk serta menjaga hubungan interpersonal dengan manusia lain. Dalam materi inklusi dan identitas ini, kita mempelajari banyak hal seperti alasan manusia berkelompok, proses perubahan identitas personal menjadi identitas kelompok, teori identitas sosial, dan motivasi identitas sosial. Era globalisasi menyebabkan beberapa perubahan yang berdampak dalam penerapan gaya hidup pada manusia. Salah satu perubahan yang sangat terlihat adalah penggunaan media sosial yang semakin marak di kalangan remaja. Berikut adalah analisis 5W plus 1H dalam materi inklusi dan identitas. Pertanyaan pertama adalah, mengapa manusia berkelompok? Jawaban dari pertanyaan ini adalah karena manusia cenderung mencari tahu diri mereka lebih dalam, menentukan tujuan hal baru, dan bermeditasi sebagai pemulihan terhadap diri mereka sendiri. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan inklusi? Jawaban dari pertanyaan berikut adalah, perubahan menurut inklusi adalah sebagaimana seorang individu yang tunggal berubah dengan bergabung ke dalam suatu kelompok. Individu berubah dari sebuah orang luar menjadi orang dalam. Pertanyaan ketiga yaitu, apa yang dimaksud dengan identitas? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah, identitas adalah kualitas, keyakinan, kepribadian, penampilan, dan atau ekspresi yang membentuk seseorang atau kelompok. Pertanyaan keempat yaitu, bagaimana perbedaan antara kolektivisme dan individualisme dalam inklusi? Jawaban dari pertanyaan berikut adalah, perubahan melalui kolektivisme adalah ketika anggota lebih mendahulukan kepentingan mengenai kebaikan kelompok secara keseluruhan, alih-alih apa yang disediakan kelompok. Perubahan melalui transformasi identitas adalah bagaimana individu mengubah konsepsi mereka mengenai siapa diri mereka untuk memasukkan kualitas kelompok mereka serta kualitas individu mereka sendiri.
Pertanyaan selanjutnya yaitu, di mana inklusi dan identitas dapat diaplikasikan? Jawaban dari pertanyaan berikut adalah inklusi dan identitas bisa diaplikasikan pada lingkungan masyarakat manapun. Pertanyaan berikutnya yaitu, siapa salah satu tokoh yang berpengaruh dalam mengidentifikasi identitas? Jawabannya yaitu Henry Tajfel. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang cenderung akan melakukan proses inklusi? Jawaban dari pertanyaan berikut adalah seorang individu yang tunggal berubah dengan bergabung ke dalam suatu kelompok. Dan yang pertanyaan terakhir adalah, kapan kebutuhan untuk dimiliki dapat dirasakan oleh individu? Jawaban dari pertanyaan berikut adalah kebutuhan untuk dimiliki akan terlihat jelas ketika pengucilan digagalkan. Terakhir, kita masuk ke bagian refleksi. Definisi individualisme secara umum. Individualisme merupakan suatu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab atas kebebasan sendiri. Seorang individualis akan melanjutkan pencapaian dan kehendaknya pribadi. Pengertian individualisme yang diperoleh dari sumber referensi. Menurut KBBI, individualisme memiliki arti penting, yaitu paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan, kesanggupan dan kebutuhannya tidak boleh disamaratakan. Yang kedua, paham yang menghendaki kebebasan dan menganut suatu kepercayaan bagi setiap orang, dan paham yang mementingkan hak perorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Yang terakhir yaitu paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Nah, contoh sikap individualis itu antara lain ada apa aja sih? Yang pertama, tidak peduli terhadap orang dan lingkungan sekitar. Yang kedua, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga, kurang interaksi dengan orang yang berada di sekitarnya. Yang keempat, menginginkan pendapat atau sarannya selalu didengar. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.